Di hari yang biasa dikenal sebagai Sabtu Sunyi. Hari yang mungkin selama ini kita lewati dengan biasa saja. Atau bagi sebagian di antara kita, hari ini adalah hari beristirahat. Setelah kemarin kita memperingati Jumat Agung dan besok kita akan menyambut Paskah. Hari yang mungkin bagi beberapa orang justru dianggap sebagai hari beristirahat. Namun tentu ini sangat berbeda dengan hari Sabtu yang dirasakan oleh para murid dan para pengikut Yesus pada hari itu. Di sekitar penyaliban. Hari di mana tidak ada suara, tidak ada mujizat, tidak ada kepastian. Yesus sudah mati dan kubur itu tetap tertutup rapat. Dan bagi para murid-murid, seolah-olah semuanya sudah berakhir. Bayangkan perasaan mereka. Harapan yang mereka bangun selama ini runtuh dalam satu hari. Janji yang mereka dengar dan mereka pegang terasa seperti hilang. Dan yang tersisa adalah keheningan. Saudara sekalian, kalau kita juga jujur, kita pun mungkin pernah ada di situasi seperti Sabtu Sunyi pada waktu itu. Saat kita berdoa, terasa tidak ada jawaban. Saat kita menunggu, tidak ada perubahan. Saat kita berharap, keadaan sepertinya sama. Apa pergumulan yang Anda sedang rasakan di mana Tuhan terasa diam saat-saat ini? Lalu perasaan ragu-ragu dan cemas, bahkan ketakutan, mulai menguasai kita. Kemudian perlahan-lahan muncul pertanyaan dalam hati kita. Tuhan, Engkau di mana? Apakah Engkau masih bekerja? Dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, kita akan mendengar suara seseorang yang juga bergumul dalam kesengsaraan dan menunggu pertolongan Tuhan. Dikatakan demikian mulai dari ayat yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Ia menggiring dan membuat aku dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ia memukul berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia membuat daging dan kulitku menyusut. Tulang-tulangku diremukkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku. Mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap. Seperti orang yang sudah lama mati. Ia membangun pagar sekelilingku. Sehingga aku tidak bisa keluar. Ia memperberat rantaiku. Walaupun aku berteriak dan menjerit minta tolong, dibungkamnya doaku. Ia merintangi jalanku dengan batu yang dipotong dan menjadikan jalan setapakku tak terlalui. Ratapan 3 ini lahir dari sebuah tragedi besar, yaitu runtuhnya atau jatuhnya Yerusalem ke dalam tangan bangsa Babel pada tahun kurang lebih 586 sebelum Masehi. Terjadi penghancuran bait Allah yang mereka banggakan, yang mereka cintai. Bukan cuma itu, terjadi pembunuhan dan penderitaan yang besar. Dan kemudian umat Allah dibuang ke Babel. Di awal pasal ini, penulis merasa seperti mengalami masa-masa kegelapan. Ada kepahitan dan keputusasaan. Penulis menunggu tangan Tuhan. Dan dia merasa sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dia merasa tertekan. Kadang kita mengalami hal semacam itu, bukan? Hidup terasa seperti sedang mengalami hukuman Allah. Karena kesulitan yang kita alami terasa begitu lama. Tanpa ada pertolongan. Kita seperti berada dalam sebuah ruangan yang gelap. Kita mencari arah, mencari petunjuk, mencari pertolongan. Namun tidak ada tanda-tanda pertolongan itu.
Kita seperti mengetuk pintu, tetapi tidak yang mendengar, apalagi membukanya. Kita memanggil-manggil dan tidak ada jawaban. Lalu semakin lama kita mulai bertanya, apakah ada orang di sana yang mendengar ketukanku dan akan menjawab teriakanku? Padahal mungkin saja bukan? Pintu tidak dibuka bukan karena tidak ada orang, tapi karena orang tersebut sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin lebih penting dan tidak kita mengerti. Kalau kita membaca ratapan pasal 3 tadi, menarik. Ada sebuah titik balik di ayat yang ke-19. Ia berkata demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara sekalian, ini adalah sebuah titik penting di sini, yang kemudian membawa sebuah perubahan besar dalam perenungan penulis ini atau Nabi Yeremia. Di ayat 21, Nabi Yeremia berkata, tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Perhatikan kata-kata tetapi. Ini adalah sebuah titik balik, sebuah perubahan akan harapan. Bukan karena situasinya sudah berubah, tetapi karena ia memilih untuk mengingat dan merenungkan sesuatu. Ia mengarahkan pikirannya. Ia kembali kepada kebenaran-kebenaran yang ia pahami. Dan apa yang ia ingat? Yeremia mengingat karakter Allah. Siapa Allah? Allah yang baik dan setia. Ia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya baru setiap pagi. Ia ingat dan ia yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmat-Nya, kemurahannya, kebaikannya tak pernah habis. Hari demi hari ia melihatnya, dan itu nampak seperti selalu baru. Ia memuji kasih setia Tuhan. Allah yang walaupun nampaknya diam dan belum bertindak dalam pergumulannya, dia tahu ia adalah Allah yang tidak berubah karakternya. Saudara, ini adalah dasar pengharapan Yeremia dan juga tentu bagi kita. Kita tidak akan bergantung kepada keadaan kita atau bahkan perasaan kita yang merasa ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Tapi kita bergantung karena memahami siapa Allah. Dalam iman kita percaya bahwa Allah tidak berubah. Dia tetap setia kapanpun. Bahkan ketika kita tidak merasakannya. Dia tetap bekerja. Bahkan ketika kita tidak melihat apa-apa. Mari kita kembali ke Sabtu Sunyi. Bagi murid-murid, hari itu semacam hari kegagalan, hari kebingungan, hari tanpa arah. Tetapi mereka tidak sadar bahwa justru pada saat itu Allah sedang menggenapi rencana keselamatannya. Memang kubur itu tetap tertutup, tapi itu bukan akhir cerita. Keheningan itu bukan tanda Allah berhenti bekerja. Dan seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita mungkin melihat kubur yang tertutup dalam kehidupan kita. Kita mengalami keheningan Tuhan. Tuhan diam. Dan kita berpikir, salah-salah semuanya. Tidak ada harapan. Allah tidak akan berbuat apa-apa. Allah sudah melupakan saya dan Dia tidak peduli dengan pergumulan serta tangisan saya. Padahal Allah belum selesai. Saudara yang terkasih, jika hari ini kita merasa sedang berada dalam Sabtu Sunyi kita masing-masing,
Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak bekerja. Jika doa Anda terasa tidak dijawab, jangan cepat mengatakan Tuhan tidak peduli. Jika hidup kita terasa gelap, jangan berpikir bahwa terang tidak akan datang. Karena kebenarannya adalah ini. Allah sering kali bekerja justru dalam keheningan. Yeremia akhirnya berkata, Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Perhatikan. Yeremia bukan berharap kepada perubahan keadaan yang cepat. Tetapi dia berharap kepada Tuhan itu sendiri. Ini sangat penting dan sangat berarti. Artinya, apapun persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, baik itu masalah keuangan, keluarga, masa depan, karakter kita, hubungan dengan sesama, sekalipun apa yang kita rindukan itu belum berubah sampai saat ini, kita tetap punya alasan untuk berharap. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita tidak berubah. Saudara sekalian, Sabtu Sunyi mengajarkan kepada kita satu hal. Iman yang sejati akan tetap bertahan, bahkan ketika kita merasa Tuhan itu tidak kita rasakan, Tuhan itu diam. Dan pengharapan yang sejati tidak tergantung kepada apa yang kita lihat atau segera lihat, tetapi kepada siapa yang kita percaya. Menunggu pertolongan Tuhan bukan saja membutuhkan kesabaran, namun juga iman untuk memandang ke depan bahwa Allah tidak tinggal diam. Dan ingatlah, Sabtu Sunyi bukanlah akhir dan klimaks dari rangkaian perjalanan sengsara Kristus. Sabtu Sunyi bukanlah akhir cerita. Keesokan harinya ada kebangkitan, ada peristiwa kemenangan. Mari kita belajar berkata dengan iman. Tuhan, aku mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Tuhan, aku mungkin tidak melihat jalan di depanku. Tuhan, aku bahkan merasa Engkau diam dan tidak peduli. Namun aku belajar tetap percaya. Engkau tidak berubah. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Kesetiaanmu tetap besar. Engkau sedang mengerjakan perkara-perkara yang mungkin tidak aku lihat dan tidak aku dengar, serta mungkin tidak aku pahami. Tetapi Engkau bekerja. Di dalam kesunyian, Allah seringkali mengerjakan perkara-perkara besar demi kebaikan kita. Amin.